Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam bahasa Indonesia. Mungkin tamu kita ini juga belum tahu kalau di dalam bahasa Indonesia ada istilah podcast, yaitu Siniar. Tamu kita malam ini istimewa sekali. Kenapa dia istimewa? Seperti biasa, karena semua orang yang hadir di Juwita Jabipa Siniar adalah orang-orang istimewa. Tapi sebenarnya dia memang istimewa. Saya pertama kali kenal dia, saya langsung terkesan ya. Siapa perempuan mandiri ini? Dia dari pertama saya sudah tahu, ini perempuan modelnya yang nggak try to fit in, tapi yang stand out gitu ya. Siapa dia? Mari kita persilahkan perempuan cantik ini untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo semuanya. Halo Bandung. Oh ya, hari ini saya sengaja pakai baju warna kuning karena kita mau ngomongin soal makanan. Kuning itu melambangkan apa ya? Melambangkan kesegaran ya. Lapar. Karena lapar ya. Kalau orang udah segar, ada orang, oh, kamu segar habis apa sih? Habis mandi, habis olahraga. Kalau aku akan segar kalau aku habis makan. Oke, ya silakan. Oke, jadi kenalannya sedikit aja ya. Nanti dibahasnya rame-rame. Boleh. Jadi kenalin. Jadi nama saya itu Jessica Marcelli. Bisa dipanggil Jessica aja. Oke. Jessica, coba sebutkan 3 fakta unik dari Jessica. Fakta unik ya. Apa ya? Menurut keluarga, aku itu manja. Oh, mandi jarang? Manja. Oh, kirain mandi jarang. Jadi santai ya, jadi nggak manja. Iya. Mandi jarang, bukan? Bukan. Manja yang kayak gimana ya? Mereka tuh mikirnya kayak aku nggak bisa bertahan hidup nih kalau mereka nggak ada. Oke, spoil. Oke, kemudian manja. Yang kedua? Yang kedua apa ya? Kadang suka aneh sendiri. Oke, kayak out of the box gitu. Oh, kalau aku I throw the box. Oke. Oke, aku lebih aneh. And then this is not a competition. Oke, and then yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Apa ya? Bingung juga ya. Yang ketiga mungkin cepat akrab ya sama orang. Cepat akrab. Oke, ini pertanyaan nggak penting lagi nih untuk perkenalan. Aku dari awal sudah terkesan dengan senyummu, apalagi ada gingsulnya. Sekarang aku mau tanya, udah ada berapa ribu orang yang kira-kira naksir pertama kali sama kamu karena ngeliat gingsulmu? Nggak tahu sih, Kak. Ada berapa ribu? Nggak tahu sih. Dulu sih sempet tuh pas aku kecil kan kebetulan tanteku kan dokter gigi. Jadi ada kayak problema gitu antara papi dan mami. Papiku bilang jangan dicabut. Mamiku bilang udah sana ke tante dibenerin dipasangin behel. Terus? Jadi ya udah mereka berdua kayak problema gitu kayak ini anak gua harus diapain nih gingsulnya. Terus? Ya udah terus kayak akhirnya aku mutusin ya udahlah nggak usah aja lah daripada ribet. Oh, jadi nggak sempat dipasangin behel? Nggak dipasangin. Cuman ya sekarang mungkin jadi satu daya tarik kali ya, Kak. Iya, jadi apa ya? Siapa yang pernah bilang sama aku ya? Pokoknya kalau cewek cantik ada gingsulnya biasanya orangnya ya pasti dia manis ya gitu, bukan cantik aja, manis kan enak dilihat gitu. Ada orang cantik tapi ya gitu aja kakak gitu. Juga cantik. Kakak juga cantik. Enggak, katanya kalau ada gingsulnya itu orangnya bisa dipercaya omongannya, katanya gitu. Ada beberapa yang bilang sama aku gitu. And aku nggak tahu sih. Iya, ada yang bilang seperti itu. Nah, oke, anyway, gitu ya. Mungkin ya nggak usah pakai pasang kawat gigi karena itu adalah siksaan ya. Aku sudah menjalaninya, jadi no, gigimu udah bagus. Oke, terus seminggu ini kira-kira apa lagu yang sering didengar dan dinyanyikan? Ada nggak sih? Seminggu ini, ya? Lagu yang sering didengar kemudian dinyanyikan. Aku jarang buat dengerin lagu masalahnya. Oh iya kak. Kalau aku kayaknya 4 jam nggak dengar musik, aku ini pingsan. Nah, kamu nggak ya? Aku kalau lagi stres berat baru dengerin musik.
Oh, oke. Jarang kan stres berat ya? Berarti jarang dengan musik ya? Jarang, Oke, jarang. baiklah. Wah, ini easy berarti ya. Oke, baik. Aku mau nanya dong, sekarang ini Jessica kegiatannya apa sih sehari-hari? Aku kegiatannya apa? Yang paling sibuk, maksudnya Jadi sekarang prioritasnya yang paling banyak menyita waktu dan perhatian itu apa? kalau yang paling banyak sih ini ya Kak, bisnis makananku baru banget ini. Jadi aku boleh cerita long time back-nya nggak? Oh boleh, ini podcastnya 7 jam kok. 7 jam. Iya, nggak tahu ada yang mau dengerin apa nggak tahu juga. Santai, santai. Ya, long back that time, ya. Ya, Long time ago in Bethlehem, jadi ya. nggak juga long time ago sih Kak. Jadi dulu itu sempat terinspirasi kan dengan restoran Indonesia yang di luar negeri. Kebetulan kita kan ketemu di negara tercinta, King of Wonder ya kan. Iya, King of Wonder Cambodia gitu. Padahal kita satu kota madya, tapi kita ketemunya di luar negeri gitu. Ya, oke. Terus iya. Padahal Lu orang mana? kan. Orang Pondok, orang Pinang Ranti. Kakak di mana? Taman Mini. Oh, oke. Terus gerejanya di mana? Di Taman Mini. Gerejanya mana? Taman Mini juga. Oh, oke lah. Tapi untunglah kita ketemu di gereja juga. Kita ketemu di Kamboja. Iya, Kamboja. Jauh sekali ya. Jadi dulu pas kerja di luar negeri kan sempat kangen lah dengan masakan Indonesia ya. Mau masak males, mau mau nyobain masakan di luar negeri rasanya kurang tasty lah ibaratnya kalau di lidah aku. Kurang cocok di lidah. Ya, mungkin karena mengikuti kultur sana ya, kalau itu kan. Jadi kayak ya memang target marketnya mungkin bukan orang Indonesia aja, tapi orang lokal yang di luar negeri juga. Terus dari situ kan dari Kamboja aku pindah ke Filipina. Terus pindah juga sempat kayak bolak-balik ke Thailand kayak itu. Aku ngeliatin kayak restoran di Indonesia cukup bagus sih marketnya di luar negeri kalau menurut aku ya. Karena restoran Indonesia basically kayak masakan Indonesia tuh hampir semua orang doyan sih. Masakan Indonesia kayak orang-orang bule, terus kalau ada yang cari halal food kayak mungkin orang-orang Middle East sana, mereka juga cocok sih lidahnya masak. Jadi kayak dari belajar dari sana, aku ngelihat kayak oke, ini marketnya bagus sih kalau dibawa keluar. Maksudnya kalau Indonesia restoran ada di luar negeri ya. Nah, beranjak dari situ pas aku di Filipina itu kan pandemi ya. Mulai Maret 2020. Aku dipulangin ke Indonesia. Aku balik ke Indonesia kayak salary of course turun banget. Cuman pay persen, basically like because tourism industry. Ya, collapse. Karena aku dulu aku kerjanya kan di travel industry, jadi cukup collapse saat pandemi. Dan cuma dibayar 10% aja dari gaji yang di luar negeri. Yeah, it happened to me also. Makanya dari situ kayak papiku bilang, coba kamu bikin sambal, dia bilang gitulah. Karena dulu aku sempet sebelum kerja yang di travel ini, aku sempet punya warung makan deket kampusku, dan kebetulan kurang cocok dengan teman bisnisnya, akhirnya kita bubar. Lalu setelah bubar kan aku kerja dan pandemi, terus papi bilang, coba kamu bikin sambal yang kamu jual waktu dulu itu, yang sebelum kerja itu. Sambal mau diapain? Aku hampir lupa resepnya gimana, cara buatnya gimana. Terus kayak aku coba trial error kan, karena udah lama banget ya, 2018 waktu itu aku buat, dan itu pandemi 2020. 2 tahun nggak dipraktekin.
2 tahun pasti resepnya beda dong otomatis. Lalu akhirnya aku coba trial error sampai ketemu, oke, aku udah dapet lagi feel-nya nih untuk bikin sambal. Ya udah mulai jual ke teman-teman, open PO kayak sambal merah, terus lama-lama aku mikir apa lagi ya, jenis sambal apa yang harus aku kembangkan. Awalnya kan sambal merah tuh, terus jadinya sambal bawang ada lagi. Sampai akhirnya aku kayak nanya ke papi, aku bilang, boleh nggak sih kalau aku buka restoran kecil-kecilan? Maksudku sembari nunggu pandemi selesai, sembari mewujudkan impian, nggak ada yang tahu kan namanya impian kita. Balik ke yang tadi, karena impianku ngelihat market yang di luar negeri dengan restoran Indonesia yang di luar negeri, makanya aku kayak punya visi ke depannya tuh mau memperkenalkan Indonesia. Kalau Kak Juwita mungkin memperkenalkan Indonesia dengan bahasa, bener nggak Kak? Iya betul. Kalau aku pribadi punya mimpi tuh memperkenalkan Indonesia dengan masakannya. Oh oke, keren. Aku Gitu. ini ya, oke. Nah, kita mundur lagi ya. Aku masih penasaran sebenarnya. Sebelumnya kan memang sudah pernah punya rumah makan gitulah ya, yang makanan jadi gitu ya waktu tahun 2018. Memang pada dasarnya suka masak dan suka makan kah gitu atau gimana? Atau siapa yang menginspirasi itu gitu? Aku pikir ya aku juga suka makan, aku juga suka masak belakangan sih gitu. Karena COVID jadi belajar masak gitu. Nah, sampai menurut Jessica keberanian itu memang ada dari dulu atau by proses saja gitu. Atau memang sudah diwariskan gitu. Kayak misalnya ada kakak iparku ya, dia dulu ternyata orang tuanya pernah punya rumah makan. Kita awalnya heran kok dia masakannya enak ya gitu. Ternyata dia sering lihat ibunya masak gitu. Nah, jadi ada bakat itu. Nah, kalau Jessica sendiri backgroundnya seperti apa sehingga itu tadi apakah memang senang masak dan senang makan, kemudian apa yang men-trigger sampai itu berani untuk dijual? Itu kan sesuatu ya. Iya sih. Sebenarnya kalau dibilang pinter masak enggak. Cuman kita bisa belajar sih kalau soal masakan itu. Emang nggak sekali jadi langsung plek enak, enggak. Itu butuh sekitarnya 5 kali coba pasti juga jadi kok. Pasti enak lah nanti pas udah dicoba kan kita tes dulu nih ke orang-orang terdekat lah, keluarga, teman. Ini gimana rasanya, ini gimana, ntar mereka kan pasti komen tuh kurangnya apa, lebihnya apa, dari situ baru disesuaiin. Kalau soal makanan. Oke, aku belum puas nih dengan jawabannya. Jadi misalnya gini, iya belum puas. Jadi gini, aku pernah training waktu masih kuliah itu di salah satu hotel berbintang 5. Jadi ada dapat giliran di section lounge-nya eksekutif lounge. Nah, jadi aku melihat gitu ya, melihat orang makan, minum, santai gitu, aku seneng. Jadi aku sampai berkesimpulan begini, enak ya punya bisnis yang melihat orang-orangnya seneng. Jadi orang-orang yang kita layani itu seneng gitu. Jadi, nah ini semakin mempertegas pemahamanku, maksudnya konsepku tentang kenapa sih Pak Yatno, Bu apa lagi namanya? Kok lupa. Suami Bu Yatno namanya siapa? Bu Silvi, ya kan, Bengawan Solo, restoran Bengawan Solo di Kamboja. Kenapa mereka komit gitu? Ternyata ada kepuasan tersendiri ketika ketika melihat orang makan gitu loh. Ya memang kita dapat duit karena kita masak kan gitu. Tapi juga ternyata itu yang pengalamanku yang sebelumnya yang aku juga senang melihat orang-orang senang dengan masakan yang dibuat oleh chefnya, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, jadi waktu itu aku sempat itulah awalnya aku pernah punya obsesi pengen punya restoran gitu, itu awalnya. Enak ya ngeliat orang makan gitu loh. Ya gitu. Nah, kalau Jessica sampai punya keberanian gue mau jual makanan nih gitu, apa yang men-trigger gitu loh?
Maksudnya Apa ya? kenapa nggak jahit baju terus dijual atau apalah yang lain gitu? Apa ya Kak? Mungkin karena di 2018 aku punya temen ya waktu itu. Kebetulan apa ya, dia punya basic keluarganya bisnis lah. Bisnis Dan dia makanan? emang enggak, dia bisnis yang lain. Kebetulan emang dia mau apa namanya? Dia juga mau coba makanan, coba bisnis makanan. Jadi ya udah kita bareng-bareng dari situ mungkin. Itu juga trial error Kak untuk mendapatkan satu kesempurnaan. Oke, memang kayaknya Jessica ini tenang sekali ya, maksudnya ya itu tadi. Nah, kemudian kan dirimu pergi ke Kamboja, kemudian terkonfirmasi lagi ketika pergi ke Filipina, kok kayaknya enak ya jual masakan Indonesia, dan saya sampai punya kerinduan, aku pengen memperkenalkan Indonesia melalui makanannya gitu. Sebenarnya kan sudah ada yang melakukan itu, ya kan? Teman-teman kita di Kamboja sudah melakukan itu, teman-teman kita di Filipina sudah melakukan itu. Apa yang menguatkan hati Jessica sehingga aku juga mau melakukannya, gitu? Pertanyaanku terlalu berat nggak sih? Apa kayak udah pertanyaan Mario Teguh ini? Enggak. Sebenarnya sih kenapa kayak gitu? Karena aku ngelihatnya mereka cuma single person ya. Jarang ada yang buka cabang kayak let's say Bengawan Solo ya. Kan hanya ada di Kamboja tuh Bengawan Solo. Belum ada contoh, mungkin nextnya mungkin ada di Bengawan Singapura. Solo cabang Las Vegas gitu ya. Oh, oke. Ya, misalnya. Kalau untuk buka cabang itu sih aku terinspirasi dari tempat kerjaku waktu itu. Karena dia cukup udah ada 100 cabang di dunia. Travelnya? Oh, oke. Oke, kayak dari situ aku mikir, oke, berarti sebenarnya sistemnya cukup bagus kalau misalnya apa namanya, misalnya kita bisa jalaninnya ya. Kalau ketika punya banyak cabang, let's say satu restoran aja di tiap satu ibu kota lah, di Phnom Penh, di Manila, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Bangkok. Paling nggak kan kita udah ada 5 cabang tuh dari situ Kak. Oh, oke, baik. Kemudian kita masuk ke yang dengan namanya 1945. Kenapa 1945? Kenapa nggak 2020? Dihujat nanti kayaknya ya. Itu tahun COVID. I hate that year gitu kan. Terus karena Independence Day ya. Independence Year. 1945. Kenapa Indonesia Kitchen ya? Karena spesialisnya masakan Indonesia. Oke. Nah, sedikit soal bahasa gitu ya. Salah satu yang gini, jadi mungkin kita perbandingkan ya. Kenapa sih Kak Joy pengen banget jadi duta bahasa gitu? Kan udah banyak juga duta bahasa yang lain, ya kan? Pertanyaannya sama ya gitu. Kalau aku berpikir begini, karena aku pikir aku bisa melakukannya, dan yang pertama aku mau melakukannya. Kenapa mau melakukannya? Ya karena aku suka gitu. Aku suka, aku mau, kemudian dan aku pikir aku mampu dan aku bisa melakukannya dengan cara yang berbeda gitu. Karena backgroundku berbeda dengan teman-teman yang aku kenal yang sudah melakukannya gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah melakukannya kan mereka memang pengajar, dosen gitu, yang memang sehari-hari bidangnya itu. Satu. Kemudian aku juga merasa begini, selama aku bekerja kan memang tidak pernah bekerja di lembaga Indonesia gitu, selalu bekerja di lembaga asing gitu. Nah, aku melihat memang kayaknya aku sudah waktunya nih menunjukkan kepada orang asing juga, ini loh Indonesia juga bagus, maksudnya bagus dalam artian gimana ya, menunjukkan sesuatu gitu loh, terlebih dalam hal ini soal bahasanya gitu. Jadi aku memang sampai ke ubun-ubun semangatnya gitu, sampai aku dianggap aneh juga sih gitu, karena yang lain biasa aja kali Dwi gitu, guanya nggak biasa, guanya ini kayak achievement banget gitu kan, makanya gue bela-belain sampai sekolah ke Unair, sekolah ke ITB gitu kan untuk mendapatkan sertifikasinya itu gitu loh. Padahal sekolah yang gue tempuh biasa nggak ada aku sampai seniat itu gitu loh, karena ya pertama karena latar belakang yang ku alami, aku mengalami banyak pengalaman pahit. Jadi banyak yang pahit gitu kan, jadi ya tapi itu juga yang membuat aku kuat gitu.
Kan harus disyukuri segala satunya. Oke, kembali ke soal masak. Jadi Indonesia merdeka di tahun 1945. Nah, kemudian kan di sini ada disebutkan, aku juga jadi sensitif soal bahasa karena termasuk ini nih, kenapa nggak dapur Indonesia gitu loh? Karena kan Indonesia, kenapa kitchen gitu loh? Nah, karena aku juga, oke, ini pertanyaanku juga sih. Apakah ya kenapa kitchen gitu? Kenapa nggak dapur Indonesia? Kenapa nggak dapur Indonesia? Karena tadi yang aku bilang dari awal, Kak, visiku ke depan buat ke luar negeri. Oke. Kalau berarti nanti yang dapur Indonesia aku ya, karena aku yang jurusan bahasa Indonesia. Aku yang belajar bahasa Indonesia karena gini, jadi kadang-kadang nih ya suka sebel kan. Kita ada acara gitu ya di kantor atau di kampus gitu ya. Ini berbahasa Indonesia nih, bahasa pengantar bahasa Indonesia. Terus dia bikin PPT dong, PPT-nya bahasa Inggris gitu. Copy paste yang bahasa Inggris kan. Boleh diterjemahkan dulu gitu ya. Itu aku sejak aku belajar BIPA itu aku rese yang gitu-gitu. Aku suka gitu, suka terganggu gitu loh. Jadi kalau aku sih mikirnya gini, backgroundku juga kan sarjananya kan ekonomi gitu. Kita belajar marketing. Jadi salah satu kiat untuk memilih nama itu adalah pilihlah nama yang gampang disebutkan oleh banyak orang. Contoh produk yang gampang disebutkan semua orang. Maksudnya semua lidah ketika menyebutnya itu sama gitu. Jadi kayak misalnya nama Jessica itu kayaknya semua suku bangsa juga bisa menyebutkan Jessica gitu. Tapi ketika dia lihat C, dia mungkin akan membaca Jessisa atau Jessica gitu kan. Nah, beda dengan Coca-Cola gitu kan. Itu penulisan. Kalau penyebutan jadi kayak Coca-Cola Coca-Cola gitu kan. Misalnya orang Cina bilang Coca-Cola atau apalah. Tapi semua orang tahu gitu menyebutkan Coca-Cola. Beda dengan misalnya apa ya? Ayam taliwang bisa nggak ya gitu, atau apalah gitu yang susah namanya gitu, atau laundry sengasek gitu kan, yang Prancis punya itu. Nah, ini sempat kepikiran gitu juga nggak sih Indonesia Kitchen gitu. Indonesia kan semua bisa ngomong ya, hampir semua orang bisa nyebutin Indonesia gitu kan. Kitchen sih udah umum ya Kak kalau menurutku. Paling nanti kan ke depannya mungkin ada sebagian yang bilang 1945, sebagian ada yang bilang 1945 Indonesia Kitchen. Tergantung, ada yang bilang juga 1945, tergantung merekanya sih, intinya kan sama yang penting. Oh, jadi sefleksibel dirimu ini juga lah karakternya restoran ini ya. Oke, baiklah. Menarik. Nah, kemudian kita ngomong nih, apa yang membuat Jessica menentukan ini nih khas Indonesia, khas dari dapur Indonesia? Bagaimana kamu menentukannya? Menentukan masakannya? Hah? Belajar di Google. Belajar di Google, oke. Amin. Kenapa nggak jual gado-gado misalnya? Kenapa nggak jual sate? Kenapa jualnya itu aku lihat ada nasi goreng, ya kan? Ada sambal gitu. Ada surveinya kah dulu atau ya research di internet saja? Research di internet waktu itu sih sempat kayak baca-baca kan kalau makanan Indonesia yang paling terkenal kan nasi goreng. Terus rendang, pokoknya menduduki peringkat ketiga lah, sambal. Jadi sebenarnya ya itu tinggal kita contoh saja gitu ya. Cuman nanti ke depannya memang akan kita develop lagi Kak. Ini kan karena baru jalan berapa bulan ya. Kedepannya aku juga pengen nambahin menu-menu lain kayak ayam betutu. Itu kan cuman ayam penyet ya, baru ayam penyet. Nanti kedepannya aku mau tambah ayam betutu, terus masakan yang khas Indonesia lainnya lah. Cuman bukan yang main course, maksudnya kayak bukan yang top world-nya di dunia gitu loh. Oke, baik. Nah sekarang aku mau nanya nih. Apa ya? Ya dari tadi udah nanya mulu sih. Nggak apa-apa. Oke, kayak gimana
bukan kronologis. Bagaimana tahapannya? And then ya udah pandemi, papi bilang ya udah coba ke restoran gini-gini. Yang mana saja yang Jessica kendalikan, bukan kendalikan ya, kerjakan gitu. Pasti kan dibantu teman-teman dan orang lain ya gitu. Boleh nggak sih share ke kita pengalamannya? Siapa tahu ini juga akan menginspirasi diriku. Dan oh ya, podcast ini mayoritas didengar oleh anak muda yang berumur 17 sampai 23 atau 27 tahun gitu. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan tadi apa ya? Tuh Mbak, kita dicontekan bagaimana tahapannya? Kan setelah ada ya udah gajinya cuma terima 10%, ya udah bikin restoran aja gitu kan. Nah, gimana awalnya sampai ada di sosial media, sampai ada di cloud kitchen, macam-macam gitu. Itu gimana? Tahapannya? Awalnya sih ikut-ikut seminar seminar entrepreneur gitu kan. Kebetulan pembicaranya itu adalah, kita nggak usah sebut mereknya, tapi dia pemain di cloud kitchen juga dan dia cukup punya banyak cabang. Oh, oke. Dari situ aku kayak mikir, dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa ya? Tapi kebetulan kita emang makanannya beda, yang satu Indonesia, yang satu negara lain. Western lah gitu ya. Masakan lain lah. Nah, terus dari situ, dari seminar itu aku pikir kayak, mungkin aku harus coba daripada cuma dipikirin, kan segala sesuatu kalau cuma dipikirin nggak dilakuin nggak akan terwujud, Kak. Betul. Udah, terus aku sempet kayak izin ke papi, tadinya mau mulai di rumah kan. Kayak di rumah mau daftar di GoFood, GrabFood, terus cuman sempet kayak nggak usah, nggak boleh gitu. Akhirnya terus aku cari-cari tempat, pakai sistem cloud kitchen. Mungkin kalau ada yang masih bingung cloud kitchen itu apa, cloud kitchen tuh yang biasanya kalau ada di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, kayak gitu. Atau apa namanya satu lagi, Traveloka itu juga ada. Nah, tapi itu untuk delivery online aja. Kalau mau pick up juga bisa sih, self pick up. Nanti kan kalau di Grab biasanya ada pilihan ambil sendiri atau pick up sendiri. Iya. Itu terus aku cari lokasi pertamanya sih cukup jauh. Di Grogol. Itu ada di Grogol. Karena waktu itu di Grogol itu menurutku kayak kan banyak anak kuliah ya, marketnya bagus kalau di sana. Terus kesulitannya, tadi kakak tanya kesulitannya. Tahapannya terus cari di Grogol. Nah, kemudian ya udah survei, nggak cuma survei di Grogol sih, aku sempat survei di Pik, survei di mana satu lagi tuh Pluit. Ini untuk dapurnya aja kan, untuk buat memasak makanan ini kan? Untuk dapurnya aja. Oke, untuk sumber bahan bakunya nggak sekalian? Enggak, kalau bahan bakunya diproses di rumah, di tempat tinggalku lah. Ada tim khususnya kalau itu. No, I mean buat belanja sayurnya, kan sumber beli sayurnya dekat ke pasar nggak gitu? Karena kan paling dibawa ya Kak, kalau itu dari supplier. Oh, enggak, maksudnya kayak gini misalnya. Kemarin itu aku ada salah satu tamu, dia juga punya bisnis makanan, menjual makanan melalui GoFood. Nah, tapi juga ada bisnis yang lain. Jadi ini enggak yang bisnis utama. Terus dia bilang begini, ya aku bersyukur sekali, aku tinggal di Bogor, karena di Bogor itu lebih murah bahan makanannya, katanya gitu. Jadi kayak sayur, ikan, ayam di sini lebih murah daripada di Jakarta, gitu. Nah, jadi dia memperhitungkan tempat dia untuk mendapatkan bahan bakunya, gitu. Oke. Kalau itu kan kita dari pasar, Kak. Dari pasar yang dekat rumah kita. Iya. Jadi waktu di Grogol nyari tempatnya itu ke situ nggak? Aku ini dapur yang mau aku bangun nih. Jauh nggak ini dari pasar gitu? Enggak sih, karena aku kan tadi aku bilang proses jadi setelah dari supplier di pasar,
Terus sebagian ada yang diproses di dapur rumahku. Terus setelah udah jadi nanti baru dikirim ke Grogol. Oh gitu, jauh kan? Lumayan. Tapi kan sekali kirim ada beberapa juga, Kak. Iya, jadi misalnya untuk mencegah apa ya namanya? Secret receipt lah kalau itu. Iya, nah untuk storingnya oke. Terus kemudian udah survei di Pik, survei di Grogol, ini dapatlah di Grogol. Ini tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya nyari barang. Nyari barang. Nyari kompor, nyari meja, nyari kulkas, nyari anything inside the kitchen. Oke, untuk storage-nya gitu ya. Iya. Itu lumayan struggling sih untuk nyari barang-barangnya ya. Kan kayak aku harus press budgetnya juga. Terus ya aku cek-cek di Google sih, kebanyakan hidupku mungkin dari Google ya Kak. Oke, baik. Ini menarik. Aku cari store-store-nya. Ini menarik. Apa ya? Semuanya ini gitu kan tadi dilakukan melalui ya independen sih sebenarnya. Maksudnya dirimu mandiri, Google Research begitu. Dicatat nggak? Apanya? Tahapan-tahapan ini. Jadi aku hari ini mau ini, kemudian ini gitu, atau ada di dalam kepala semua. Jadi sehingga di checklist gitu. Oh, ini enggak, udah. aku bikin schedule, Kak. Schedule. Aku bikin schedule kalau itu. Ya biasanya aku schedule Kak. Iya, schedule untuk ke pasar gitu apa gimana? Schedule untuk hunting atau schedule yang kayak tadi, ini misalnya mau cari kulkas di toko ini, cari kulkas di toko ini hari apa, terus cari ini di toko ini, itu aku biasanya aku jadwalin. Oke, jadi jadwalnya itu saja. Kemudian misal lalu habis itu? Lalu daftar GrabFood, GoFood, Shopee Food, any food online. Any food online. Nah, terus? Itu takes time sih. Kayaknya hampir 2 minggu ya untuk approve-nya. Oh, 2 minggu ya. Apa saja persyaratan yang dia minta? Biasanya sih cuma NPWP, Kak. NPWP sama foto store-nya, sama apa namanya itu satu lagi, buku tabungan. Harus ada saldonya gitu? Kayak kita mau ke luar negeri harus ada saldonya berapa gitu? Enggak ya? Enggak, foto depannya doang. Oh, oke. Jadi ini benar nih Yang orang. penting kan kayak tanda tangannya sama tuh. Tanda tangan, terus ada nomor rekening, sama nama banknya, sama apa KCP-nya ya kalau itu. KCP atau itu. Oke, and then kemudian 2 minggu selesai terdaftar lah itu sudah di semua food online, and then what's next? Bagaimana dengan bagaimana dengan tenaga kerjanya? Itu kapan prosesnya? Itu terakhir banget dan itu paling sulit ya. Oh really? Oke, menarik nih. Kenapa sulit? Karena kayaknya memang lebih gampang berhubungan dengan benda mati ya daripada dengan manusia yang pengen ku kepret-kepret. Kayaknya semua pebisnis, aku yakin sih semua pebisnis pasti struggling dengan karyawan ya. Oh iya kah? Oke. Terus? Itu pasti. Kalau di aku sebenarnya yang penting gini loh. Dia mau ada pengalaman atau nggak ada pengalaman nggak masalah. Yang penting nih anak bisa ada self development gitu. Jadi aku ajarin A, dia udah ngerti A nih, dan dia nggak akan nanya-nanya berulang kali ibaratnya. Ngerti Kak? Paham Kak? Ngerti, paham. Tapi kan orang beda-beda. Ada yang dia nanya 7 kali baru paham. Kayak aku misalnya mungkin 27 kali. Iya makanya di situ aku strugglingnya di situ. Untuk dapetin, dan kemarin tuh lumayan loh. Maksudnya mereka tuh, aku cukup kasihan sih pas interview karena ada bekas-bekas apa sih namanya hotel-hotel, chef hotel, mereka pada kena kerja
atau Terus ada restoran? juga bekas restoran, ya restoran-restoran besar, nggak usah disebutin namanya ya. Restoran-restoran besar, mereka pada bilang, iya Kak, Bu, saya kena PHK. ini pengurangan karyawan. Ya, aku juga tahu, maksudnya semua orang mengalami Mengalamin, itu. gue juga keles gitu, tapi gue nggak cengeng-cengeng dekat lo gitu kan. Terus Gitu. terus Ya udah, aku terus adalah kalau misalnya kan aku invite-nya by email ya selalu. Aku invite by email. Ada yang mereka tanya, oke, aku hadir Bu, saya hadir. Mungkin ada yang jawab banyak hadir, tapi kenyataannya yang hadir cuma 5. Oh, oke, terus Gitu. Udah jadi dari situ kayak oke. Terus ada juga yang mereka pengalamannya masih 0 tapi gajinya minta kelas atas. oh, oke. Jadi sekarang nih berarti kan sejak Maret 2020 ya? Apanya, Kak? Mulai bergerak ini. Aku kan awalnya PO-nya itu mulai 8 Juli 2020. Terus sampai sekarang kan ya? 8 Juli. Ya, sampai sekarang. Terus kalau di Cloud Kitchen-nya itu aku mulai di Mei 2021. Oh, baru ya. Nah, itu dari mulai awal sampai sekarang udah berapa orang yang membantu Jessica? Ada berapa orang nih timnya? Semuanya? Oh, tim aku totalnya 3 sih. Udah termasuk yang masak? 3. Enggak, yang masak ada 4 berarti. 4 orang aja? Sama aku jadi 5. Oh, 5 orang sama Jessica. Jessica kan manajemennya semua lah ya gitu. Manajemennya, terus yang masak berapa orang? Yang masak 4? Enggak, yang tergantung sih, karena kan ada yang aku spesifik, ada yang satu khusus untuk ini, satu khusus ini. Jadi kalau aku gimana ya? Aku dulu soalnya punya temen, belajar dari temanku ini, jangan terlalu kasih resep ke semua orang. Oke, aku bikin satu untuk bikin ini, satu bikin ini, satu bikin ini. Oh, oke. Iya, iya, menarik. Jadi sebenarnya ya si rahasianya ada tetap dirimu yang pegang gitu ya, Jessica yang pegang gitu ya. Oke. Nah, yang 5 orang ini jadi ngomongin orang nih. Nah, tadi ngomongin apa coba? Nah, tadi ngomongin kucing. Enggak, orang juga ngomongin tumbuhan. Nah, dari yang 5 orang ini dari awal memang sudah membayangkan akan ekspektasinya memang gini, yang diperoleh sekarang ini sudah memang ekspektasi yang diharapkan kah dari sejak awal mereka direkrut? Prosesnya panjang, Kak. Mereka bukan orang pertama. Oh, prosesnya mereka bukan orang pertama. Okay. Iya, untuk ibaratnya kayak nyari jodoh kali ya, Kak. Nyari. Gimana nyarinya? Aku nggak pernah nyari. Hilang di mana? Kok dicari-cari? Nggak cocok, keluar. Nggak cocok, keluar. Tapi aku punya prinsip nggak pernah mau mencat orang. Kalau aku prinsipnya. Oh, Jadi kalau emang mereka mau resign, udah resign dengan baik-baik. Alasannya apa? Ya udah, aku izinin. Cuman kalau pecat orang kan, karena aku pernah di PHK dulu, jadi aku tahu rasanya dipecat. Oh, oke. Tapi kalau dia curang? Kecuali curang, kecuali dia nyolong atau apa. Cuman kan kalau di sini kan uang cash kita nggak ada kan. Semua penjualan kan masuk ke rekeningku. Oh, oke. Jadi safe ya, aman ya, gitu. Itu. Oke, baik. Susah nggak sih? Apanya, Kak? Maksudnya
Aku kebayang gini ya. Aku tuh kan mimpinya gue pengen punya restoran, klub sih tepatnya ya, Juwita Jabipa Club gitu ya. Jadi itu adalah sebuah restoran. Di restoran itu menjual makanan yang aku suka. Nah, yang aku suka. Oke lah, mungkin ada beberapa yang represent Indonesia yang aku suka. Misalnya, aku baru tahun ini ternyata aku suka makan uli. Enak loh itu, uli. Iya, aku tahu uli. Nah, uli kan terus ternyata dibikin sama teteh. Jadi biasanya kan uli itu ya pakai ketan aja gitu kan. Karena aku udah tahu bumbu gitu kan. Karena pandemi ini juga jadi belajar masak kan. Oh, dikasih bumbu ini aja, jadi ada rasanya gitu. Jadi uli aneh gitu. Jadi aku akan menjual makanan yang aku suka, baik itu makanan dari Indonesia ataupun dari luar angkasa. Gitulah kira-kira. Kemudian ada klubnya, ada panggungnya orang boleh nyanyi dan terlebih lagi ada dikondisikan untuk stand up comedy gitu, untuk orang open mic dan untuk orang mau show. Kemudian masuk ke dalam lagi itu ada kelasnya memberikan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dan untuk orang Indonesia yang mau memantapkan bahasa Indonesianya gitu. Dan paling belakang lagi ada kolam renang. Aku semua mau ya. Itu rencana aku seperti itu, jadi aku pengen punya klub itu sih sebenarnya. Nah tapi soal masak ini apa itu tadi dan kan sering denger ya bisnis makanan nggak pernah rugi. Menurut kamu itu bener ya? Setelah yang udah kamu jalan, aku kan cuma mengikuti men-statement ulang kata orang gitu ya, mengatakan ulang kata orang. Tapi kan aku belum mengalami itu karena aku belum pernah bisnis. Menurut Jessica sendiri? Sebenarnya bisnis itu makanan ya, khususnya makanan. Sebenarnya semua orang pasti makan Kak kalau itu. Cuman kalau kalau aku tuh percaya biasanya tuh orang yang gimana ya, calon customer kita tuh mirip-mirip dengan kita lah habitnya. Kayak gimana tuh? Maksudnya gimana? Ya kalau kakak suka makan, suka apa, atau kakak baik nih sama penjual. Kakak baik nih, let's say kakak makan di satu tempat makan. Kakak orangnya baik lah, humble gitu ke penjual itu. Ya the same way juga si penjualnya baik ke kakak. Kayak cerminan gitu Kak. Oke, maksudnya jadi kita kayak gimana? Jadi penjual itu gimana pembelinya gitu? Bingung ya? Iya, maksudnya gimana nih? Saya kayak gini, contoh ya. Aku itu salah satu kenapa aku memilih gini konsisten sih, misalnya gini, kayak misalnya gini makan gitu ya, let's say makan mie. Ada satu rumah makan dia menjual mie gitu. Kenapa biasanya aku selalu ke dia gitu atau sering ke dia, nggak usah selalu les. Misalnya kalau pengen mie pasti nyari dia gitu. Biasanya alasan utamanya adalah karena dia konsisten gitu loh. Jadi jarang kecewa pulang dari situ dengan rasanya. Kalaupun orangnya jutek atau gimana, itu mungkin bisa jadi yang kesekian kalinya gitu. Tapi untuk sekarang kan udah agak susah ya gitu. Artinya susah dalam artian gini, yang punya makanan enak banyak, yang punya makanan gurih banyak, yang murah juga banyak gitu. Tapi yang melayani dengan baik kan nggak banyak gitu. Tapi aku juga menemukan juga sih banyak restoran pelayannya iya Kak, ini Kak gini kan, tapi bodoh-bodoh gitu loh. Maksudnya gini, kayak kemarin kan kayaknya no thank you very much gitu ya. Aku begini, kan waktu kita di Kamboja, nah kita bandingkan ya misalnya, tapi itu nggak pasti membandingkannya karena kan mereka kecil ya, kita kan besar. Kan memang lagi menjamur warung kopi gaul gitu kan. Nah terus oke lah warung kopi gaul, nggak murah juga gitu kan, nggak murah juga, di atas 20.000 juga gitu kan. Terus nanti itu tadi dia gayanya sih bagus gitu ya, gayanya bagus. Tapi kopinya biasa aja gitu. Satu, oke mungkin kopinya enak. Tapi mbak-mbaknya bodoh gitu. Misalnya gini, Mbak wifi-nya apa? Kebetulan lagi mati. Gitu. Malah sudah gitu
ini ya ada nggak gitu kan? Oh lagi habis, gitu. Tapi malas aja gitu. Aku kayak gitu-gitu biasanya ke laut aja lau, tutup aja warungmu ini gitu kan. Aku tuh Kalau suka itu kesel. biasanya itu Kak, apa namanya, manajemen karyawannya, manajemen sumber daya manusianya. Nah itu dia gitu. Makanya aku pikir dulu ya, aku pernah tinggal di Kalimantan. Itu juga sebenarnya menginspirasi aku. Di Kalimantan itu ada satu rumah, dia rumahnya aja biasa gitu rumahnya. Gitu. Terus dia jualan hanya untuk makan siang. Nah, aku sempat cerita. Jadi dulu kan setelah mamaku meninggal, jadilah aku yatim piatu kan gitu. Terus rumah mama itu yang nempatin jadinya iparku yang tadi ibunya pintar masak dulunya almarhum juga gitu. Rumahku itu luas gitu. Jadi aku kebayang kayaknya rumahku bisa dibikin beginilah gitu. Dan itu kami sering ada beberapa kali makan siang ke tempat yang aku bilang dia cuma jualan untuk makan siang dan itu di rumahnya kayak di meja makannya dia kita makan gitu loh. Makan di meja makannya dia gitu. Dia masak gitu. Dia jual makan siang enak, enak gitu. Jadi beberapa kali ke situ rasanya sama gitu. Dan jutek, nggak ramah, nggak ramah. Jadi bisa makan apa gitu kan ini. Oh oke, tunggu sebentar. Nggak sebentar, lama, lama. Tapi memang enak. That's it. Jadi nggak basa-basi, dia memang jual makanannya saja. Pelayanannya zero. Dan aku pergi berkali-kali gitu. Nah, aku pikir iparku ramah dan dia juga bisa masak, bikinlah begitu. Aku terinspirasi juga seperti itu. Dulu waktu SMA juga aku pernah begitu. Jadi SMA bukan? Iya SMA. Jadi pernah dulu kan waktu SMA itu adalah diajak teman makan. Yang ngajak makan ini dia sudah kerja. Aku masih SMA waktu itu. Jadi kita makan jam dia hanya jualan jam kantor doang. Jadi dia buka meja-meja di halamannya. Jadi dia masak hanya untuk makan siang saja. Dan itu kita harus cepet-cepet. Jadi kalau kita datang jam 12 sudah nggak kebagian. Kita harus datang jam 11 karena prosesnya sejam. Jadi semuanya segar. Mau makan apa? Oke, tunggu ya gitu. Jadi aku juga sempat punya kayak gitu. Aku nggak tahu kalau sekarang kan pandemi ya, itu kayaknya udah susah diterapkan karena kita harus ke sana. Sekarang kan semua udah online kan gitu. Lah gue pesan aja gitu kan. Nah, ya aku mau nanya apa ya? Nah, makanya menurut Jessica ini nggak sih susah nggak sih bisnis ini gitu loh? Ya kalau awal-awal mah bisnis pasti rugi Kak. Itu pasti. Gitu. Itu pasti. Iya. Kalau nggak mau rugi makanya nggak usah bisnis kan. Oh oke. Itulah bedanya dengan karyawan ya. Kalau karyawan masih gajian gitu ya. Oh oke. Artinya ruginya ini sampai ngutang gitu? Enggak juga. Gimana ya? Enggak. Maksudku enggak sampai ngutang juga. Cuman kan kita butuh waktu ya untuk naik ke atasnya. Sama kayak pesawat naik ke atasnya kan butuh waktu Kak. Break even point-nya bisa diperhitungkan gitu ya. Oke. Iya, karena sebetulnya. Tapi menarik nih, apa namanya? Aku terkesan dengan apa yang Jessica bilang di awal, ya kalau dipikir-pikirin aja nggak dilakukan ya susah ya gitu. Pikir-pikirin doang. Itu aku terinspirasi dari William Kak, William Tokopedia. William Tokopedia. Oh, oke. Jadi beliau bilang kalau misalnya kamu ada rencana itu jangan dipikirin aja ya, tapi dilakukan. Rencana itu berubah jadi apa ya? Adalah fosil. kalimatnya itu dia. Jadi fosil. Jadi kalau punya rencana dijalankan, kan impian terus rencana itu baru dijalankan. Jalannya ini kan jadi action. Makanya kalau punya impian jangan cuma didiemin, harus dijalankan. Iya ya. Jadi kan kayak apa ya? Tahun lalu kan aku kan tinggal di perumahan nih sekarang. Nah di perumahan ini ada grup ibu-ibu. Pokoknya di sini kalau bukan muhrim nggak boleh gitu ya. Jadi hanya perempuan aja. Aku juga ini satu-satunya grup ya. Aku punya grupnya semua perempuan gitu. Padahal nggak ada memperjuangkan perempuan apa misi dari grup ini gitu. Karena aku pun heran kok nggak ada laki-laki di grup ini gitu kan. Jadi tapi ya sudah lah ya beda kota ya. Nah jadi itu jualan di situ, grupnya jualan, mau segala ayak lah ya, ada beras, ada apa semua. Tapi adalah ya beberapa yang menjadi langgananku karena memang yang aku butuhkan, misalnya roti, aku suka roti kan, roti. Nah, salah satu yang aku juga luar negeri ya Kak.
Jadi memang jadi roti. enggak. Jadi kalau soal roti itu sebenarnya dari kecil kali ya. Jadi ya nggak bagus sih sebenarnya ya kan, roti itu gula ya gitu. Cuman ya kayak gimana, udah dari kecil udah senang makan roti, enak aja makan roti gitu kan, roti manis apa segala macam lah gitu. Nah, jadi dia jual roti gitu. Tapi satu yang sebenarnya rotinya biasa aja. Harganya juga nggak murah-murah amat gitu kan. Ya oke lah gitu. Pokoknya harganya nggak murah, biasa aja gitu, nggak tergolong murah gitu. Tapi satu yang aku suka dari dia cepat. Nah, ada juga, halo? Nah, ada juga yang lain, dia jual ya memang nggak persis kayak rotinya dia, tapi aku nggak suka beli sama dia karena dia lambat. Gitu. Ya itu berpengaruh sama aku gitu loh. Jadi malas lama gitu. Terus ada lagi nih, hanya untuk besok saya mau bikin wajik katanya gitu kan. Aku kan segala yang berhubungan dengan ketan, segala dengan yang manis-manis aku suka. Kayaknya semua aku suka ya memang ya, kecuali yang pedas gitu kan. Open nggak suka pedas. Enggak, norak kan? Enggak suka pedas ya. Baru mau aku kasih. Kasih sambal. Enggak. Tapi aku tahan pedasnya lada. Beda jadi, dong Kak, pedasnya. Iya, karena kalau lada kan dia jelas pedasnya, maksudnya jelas ya udah sampai segini aja gitu kan. Kalau cabai kan nggak sampai ke ubun-ubun kan gitu. Kalau lada udah sampai segini. Ya, kita nggak bakal tenggelam kalau lada ya kan. Kalau cabai bukan tenggelam lagi ya kan, semua lah. Jadi ini apa namanya? Aku berpikir apa namanya? Aku suka makanan gitu, dia bilang besok open PO, besok saya mau jual wajik gitu. Masa untuk beli wajik aja harus nunggu 1 hari gitu? Nggak mau, aku nggak pernah mau. Pokoknya kalau open PO makanan aku hampir nggak pernah mau. Apapun itu, apalagi lu, siapa lu, udah kayak gimana banget makanan lu gitu kan? Nggak mau. Dan aku juga pada dasarnya diajarin ya, kalau untuk makan, kalau bisa jangan ribet gitu, jangan susah gitu. Nanti hidupmu yang lain juga susah gitu. Ini makan aja susah, apalagi yang lain kan gitu. Ada pemahaman seperti itu gitu. Baik, oke. Jadi kira-kira nih Jessica, nggak tahu lah ya. Pernah nggak dirimu membayangkan seperti ini gitu, maksudnya punya bisnis ini gitu? Pernah nggak sih ada di angan-angan atau di impian kayak yang tadi Jessica dengar, impian tuh jangan cuma dibiarin tapi bikin menjadi sebuah rencana itu jangan dibiarin tapi menjadi sebuah aksi gitu kan? Kebayang nggak sih? Ada ya? Ada lah. Jadi kan tujuannya udah jelas mau jadi apa. Iya sih, betul-betul. Nah, kalau aku tujuan itu harus kutulis gitu loh. Jadi kan ini kan impianku punya klub ini kan masih mimpi ya, belum bangun-bangun ya, aku masih mimpi juga gitu kan. Harus ditulis gitu kali ya. Itu bagus juga. Ada tuh kan di apa namanya Instagramnya Gracia Poli. Gracia Poli. Kakak lihat nih. Jadi dia itu tulis kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu kayak kalimat yang positif lah. Ya, afirmasi untuk memantapkan lagi. Jadi kakak tulis aja ntar. Itu juga aku juga kebetulan aku emang sama kayak si Gracia Poli, aku suka tulis. Cuman Gracia Poli kan tempel di kaca, di cermin. Kalau aku nggak, itu aku tempel di dinding. Oke. Jadi kayak misalnya yang aku baca waktu itu si Gracia Poli itu bisa serve bagus, servis bulu tangkis bagus, terus menang juara Tokyo Olimpiade. Nah itu ntar kakak bisa tuh coba tuh kakak tulis di kertas, secari kertas, tulis mau punya apa A B C D E F G, tulis mau pasangan hidup apa A B C D E F G. Amin. Beneran Kak. Gitu ya. Karena aku tulis juga kayak aku tulis aku mau pasangan hidup yang gimana, aku mau apa, depannya aku mau jadi apa, mau bisnis makanan, bisnis apa lagi, aku tulis biasanya. Oke. Itu kakak, itu kalimat afirmasi. Terus kalau mau lebih bagus lagi tiap hari, dulu aku pernah diajarin sama teman bisnisku yang lain. Karena aku ada bisnis lain juga selain ini. Apa itu? Apa tuh? Ada spare part mobil. Kayak gimana kalau lagi ngerjain itu? Oh my god, this girl is really special. Kayak gimana kalau ngerjain itu? Itu sambilan aja sih Kak.
Sambil apa ini? Sambil gue nggak ngerti nih, gue sambil gimana? Sambil berenang minum air gitu. Maksudnya sambil itu kayak reseller aja, kayak aku reseller. Temanku itu yang kirim barang, dia yang punya bengkel. Lumayan membantu pas aku butuh rupiah waktu di luar negeri. Oh gitu. Jadi pas aku butuh rupiah buat kirim ke Indonesia, ke Jakarta, ke keluarga, ya udah aku kirim dari hasil penjualan itu. How do you know that person? Bagaimana kau bisa memulai itu waktu itu? Friend of friend, Kak. Semua berawal dari pertemanan. Oke, jadi memang pada dasarnya Jessica juga memang gampang akrab ya sama orang ya. Gitu. Kalau aku kan kadang kalau aku kan kadang seringnya gini, I try so hard to not to connect to others gitu kan, to people. Kenapa? Ya because aku aneh aja gitu, enggak ding gini, cuma gini, apa ya, ya mungkin ya this is about you ya, not about me. Nggak, maksudnya sebenarnya kalau aku sih kemarin ini terkesan yang aku baru dapetnya, maksudnya dia bilang begini, kenapa sih ada banyak orang sukses, kenapa sih orang sukses, orang hebat itu sedikit gitu, karena tidak banyak orang yang suka rutinitas katanya gitu, karena rutinitas itu kan gitu. Oh oke, gitu kan, iya juga ya gitu. Nah termasuk nggak suka rutinitas sih sebenarnya gitu. Nah tapi kemudian ada lagi yang bilang begini, kalau cari pasangan itu aku sih maunya yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya yang biasa-biasa aja gimana gitu. Hal-hal biasa dari dia itu menarik gitu. Jadi misalnya gini, hal-hal biasa itu misalnya gini, dia biasa mandinya bersih, mandinya 2 kali sehari. Itu kan hal biasa ya. Ada orang kan nggak hal-hal biasa dari situ buruk gitu loh. Misalnya dia biasa ngupil, ya kan, ngupil depan umum gitu kan. Ada juga dia biasa merokok, kan nggak bagus misalnya gitu. Tapi bagus buat penjual rokok kan gitu. Jadi kalau aku penjual rokok ya hal-hal biasa dari dia karena dia sering merokok itu bagus kan buat aku gitu. Jadi iya sih. Nah jadi hal-hal yang biasa dari dia itu bagus, menarik gitu. Jadi kayak misalnya jarang senyum gitu kan, enggak, itu biasa dia terbiasa nggak senyum gitu kan, buat aku tuh nggak menarik, buat orang lain mungkin menarik. Atau ada juga begini, aku terbiasa mendengar musik keras gitu, maksudnya musik kencang lah gitu ya, nggak kencang-kencang banget, maksudnya kedengaran suaranya. Jadi kayak misalnya itu tadi kayak mungkin bedanya dengan Jessica, aku udah stres banget Kak baru dengar musik. Aku tuh setiap hari dengar musik, setiap hari. Dan itu misalnya kan kerja 8 jam, nah itu bisa 6 jam paling tidak itu dengar musik. Bahkan kadang-kadang rata-ratanya sih selama 8 jam itu juga gitu ada musik gitu, baik itu cuma lama juga ya Kak. Apa? Lama juga sampai 6 jam dengerin musik. Iya, sambil bekerja. Oke. Sambil bekerja dengan musik gitu. Nah ada juga kan gini, ada orang kan dia lebih suka mendengar binatang tersiksa daripada mendengar suara manusia atau musik, kan ada juga. Emang iya. Yes, aku nggak ngarang loh. Why? Contohnya, maksudnya contoh konkretnya apa? Dia lebih senang mendengar burung yang berteriak-teriak dari kandangnya. Itu burung dikandangin gitu loh, burung dikandangin kan burungnya teriak-teriak, keluarin gua. Kalau itu burung bisa ngomong, dia pasti ngomong, mau dia dikeluarin. By nature, by design, burung itu diciptakan untuk bebas. Nggak ada pernah burung itu diciptakan untuk dikurung. Nggak ada. Binatang nggak ada yang diciptakan untuk dikurung, kecuali dia ternak. Ya kan, ternak itu kan memang dia dikurung karena ada tujuannya, mau dimakan, mau dikonsumsi gitu kan, atau mau diadu gitu kan, atau mau dipakai kayak kuda misalnya. Tapi kan kalau kayak burung gitu kan dia tersiksa gitu. Nah dia lebih bahagia mendengar suara terikan burung itu daripada mendengar suara musik. Menurut aku itu orang gila. Menurut aku itu hal biasa dalam dirinya, itu menurut aku itu tidak benar. Aku nggak mau sama orang kayak gitu misalnya. Nggak mau aku gitu loh. Dia hal yang biasa, hal biasa yang dia suka mendengar binatang tersiksa. Why? Aku pikir ada yang salah dengan beda-beda ya Kak. Ya itu beda, itu soal selera gitu. Tapi menurut aku itu karena aku sudah belajar lingkungan hidup gitu ya. Aku ya belajar lingkungan hidup lah, belajar tentang memelihara alam gitu. Itu salah menurut aku.
Terlepas dia punya pembelaan apapun gitu. Itu aja sih gitu. Dan itulah kayak gitu. Ya, oke. Jadi panjang nih ya. Oke. Jessica. Iya ya, apa namanya, seperti biasa ya, para pemirsa, Jessica ini orangnya santai, ramah, dan menyenangkan ya gitu. Artinya kelihatannya dia santai ya, kelihatannya sih dia kalem. Tapi ternyata sebenarnya dia ini punya banyak ambisi dan obsesi, ya kan? Ya kan, air tenang menghanyutkan, ya kan? Banyak obsesinya. Iya, banyak obsesinya. Baik, Jessica, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol sama Juwita Jabipa malam ini. Aku senang sekali, aku juga ikutan kalem tapi yakin gitu ya. Karena kan aku biasanya orangnya kan kalau nggak semangat sekali udah diem aja gitu kan, males gitu kan. Jarang yang in between gitu kan, jarang gitu. Itu proses itu sebenarnya. Terima kasih banyak ya, sehat-sehat, maju terus. Sama Kak. Mudah-mudahan impiannya yang tadi ingin mengenalkan Indonesia melalui makanannya ke seluruh dunia bisa terwujud gitu. Dan apalagi ya, dan aku yakin sudah banyak yang melakukan itu, tapi aku yakin Jessica bisa melakukannya dengan lebih baik dari yang sudah pernah ada. Iya. Amin. Iya. Sehat terus ya, semangat ya. Nah, sebelum ini kita akhiri, ada pertanyaan 13.000 pertanyaan cepat. Banyak banget. Banget ya, yang Jessica harus jawab cepat ya. Oke. Siap ya? Gimana, Kak? Nah, kalau nggak cepat nanti aku pencet gitu biar cepet ya, pencet speed ya. Oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Jessica yang sering bikin Jessica tertawa. Bambang. Michael. Siapa lagi ya? Oh, Nindya. Nindya, oke. Kapan terakhir Jessica nangis sedih sampai terseduh-seduh? Nangis terseduh-seduh. Kapan ya? Aku lupa. Oh, oke. Kan dia orang yang kuat, dia perempuan yang tegar. Itu orang salah, orang tuanya bilang kalau dia manja itu salah besar. Oke. Karena ini bisnis makanan ya, sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. 5 sayur berwarna kuning. Sayur nangka. Apa lagi ya? Nangka itu buah, bukan sayur. Tapi ada Kak sayur kuning. Sayur nangka. Dia kuning nggak itu? Kuning loh. Masih yang mudanya kan? Nangka muda kan? Baby jackfruit kan? Iya itu. Oke, karena yang kayak di Padang. Itu. Yang kayak di warung Padang. Itu intinya kuning Kak. Oke, baiklah. Walaupun itu nilainya ini ya, itu kalau 1-10 itu nilainya 2 kayaknya. Oke, yang kedua. Apa ya? Sayur kuning. Sawi kuning. Sawi kuning. Oke, pas. Oke, pas ya. Kalau nggak bisa pas ya. Pas. Oke. Pas. Oke. Sebutkan 5 bumbu yang warna dasarnya mirip-mirip kuning. 5 bumbu, herbs. Rempah maksudnya. Rempah, ya. Soalnya bumbu Indonesia ada lagi kalau dibilang bumbu. Oh ya, rempah, herbs, makanya herbs. Oke. Yang warna kuning. Atau mirip warna kunyit. Jahe kuning loh, dibuka kan mirip. Oke, baik. Kemudian terus. Temulawak. Oke. Apalagi itu satu ya? Kencur. No, it's white. Kirain Kakak nggak tahu. I know. Kuning, oke, pas. Itu aja. Kalau Jessica ini nih dikasih kesempatan keliling dunia, dalam hal ini 5 benua, let's say 1 benua ada 5 negara, gitu kan, 5 negara yang dikunjungi, ya 5 negara ya, gitu. Nah itu benua Australia kan cuma 1 Kak. Ya mungkin 5 kota besar di Australia lah ya. Jadi Australia mungkin ya Australia 1 aja. Berarti yang lainnya 5. Amerika 5, Asia 5, ya kan, Afrika 5. Nah, berarti berapa tuh? 5 kali 4 20, 21 negara. 20. Nah,
itu dibiayain oleh presiden kita Bapak Joko Widodo, ya kan? Joko Widodo, ya kan? Semua ditanggung nih, karena tujuannya Jessica mau survei nih di sana, gitu, semua ditanggung. Jessica juga diizinkan untuk mengajak seseorang untuk menemani, gitu. Jessica akan ajak. Oke, Bella. Padahal tadi kalimatnya bagus kan? Iya, agak Bella. Oke, sip. Oke. Dalam hidup kita kan sering dapat saran atau nasihat dari orang tua atau siapapun yang kita look up to gitu ya, siapa yang kita hormatin gitu ya. Apa nasihat dalam hidup yang Jessica anggap bagus dan itu Jessica sering berbagi ke orang lain juga? Ada nggak sih? Banyak ya, Kak. Oh, dua aja. Tapi nasihat dari temen jarang. Karena teman-temanku jarang ngasih nasihat. Dua aja nasihatnya. Apa? Paling dari orang tua ya. Mereka ngajarin kan berteman dengan siapapun. Tapi tidak menjadikan dirimu seperti mereka. Kalau misalnya berteman dengan contoh pemalas, ya nggak usah malas juga. Oke. Terus yang kedua itu yang tadi yang kalimat afirmasi. Oh, oke. Karena yang aku bilang yang temen bisnis spare partku itu dia yang ngajarin sih. Dia salah satu teman yang bermanfaat ya. Oh, oke. Aku akan ikutin. Baik. Keren. Jadi dia ngajarin untuk tulis semua di dinding. Di semua impian ditulis di dinding dan ditempelin. Nah, sekarang nih, sebutkan 3 penyesalan dalam hidup yang kayaknya gimana gitu, cukup membekas. Yang sekarang mungkin bisa kita ketahui. Ada nggak sih? Apa ya? Karena komedi itu tragedi plus time itu komedi. Dulu mungkin sekarang kita menyesal dan kayaknya udahlah diketawain aja gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sih, Kak. Yaudah, semua pembelajaran. Semua pembelajaran ya, nggak ada yang di regret ya. Oke. Nggak ada. Oke. Kalau Jessica terlahir kembali, ada nggak sih hal dalam diri Jessica yang pengen Jessica perbaikin? Misalnya kan sekarang umurmu anggaplah 21 gitu ya. Kalau kamu kembali ke usia 17, ada nggak sih yang pengen diperbaiki? Nggak ada. Nggak ada ya. Bagus. Ini pertanyaan terakhir. Kalau kamu dikasih kesempatan makan malam romantis. Belum. Ini pertanyaan kedua. Dua terakhir. Sebutkan 3 binatang. Nggak konsisten banget nih pembawa acaranya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Jessica pernah dengar langsung. Ada kentutnya, astaga. Ada anjingku. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Iya. Oke. Yang kedua? Sama kucing ada di rumah. Jessica dengerin? Terlintas gitu, kedengeran gitu? Enggak, kan lagi disayang-sayang kan, lagi dielus-elus. Terus tiba-tiba nggak tahu kayak bunyi gitu. Sopan, namanya juga binatang ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini beneran terakhir nih. Gitu. Kalau Jessica dikasih kesempatan makan malam romantis dengan seseorang, baik itu selebritis atau tokoh penting yang masih hidup ya, kira-kira Jessica mau makan malam dengan siapa? Dan itu harus laki-laki. Dengan laki-laki. Maksudnya hati-hati. Oh, dengan laki-laki. Iya, dengan laki-laki. Kalau dia udah punya istri, nggak bisa dong, Kak. Bukan romantis lagi. No, ya kan makan malam romantis aja, cuma makan malam ya, nggak mau ngapa-ngapain, cuma makan malam aja. Kan kalau udah punya istri nggak bisa, Kak. Iya, mungkin dia nggak bisa romantis sama istrinya, gimana dong? Berarti bukan makan malam romantis, Kak. Malam apa? Makan malam istimewa? Ya, makan malam istimewa mungkin. Dilalat ya. Oke, kalau kamu dikasih kesempatan malam istimewa dengan seseorang, istimewa itu kan nggak harus laki-laki gitu. Ini yang harus laki-laki. Habis kalau romantis kan kesannya kan mau menuju pacaran gitu, Kak. Enggak juga.
Enggak juga ya? Enggak, labelnya aja. Ini untuk labeling saja. Bingung aja. Ya, dengan siapa? Kalau aku nyebut satu, Toto udah punya istri kan berabe. Enggak juga, kan baru disebut doang. Siapa ya? Enggak ada kayaknya. Baiklah, this is so sweet. Oke. Ambigu nanti. Ambigu ya, baiklah. Romantis itu susah ukurannya ya. Ambigu ya, harus ke arah sana ya. Itu kayaknya di topik berikutnya itu nanti kita ya bahas tentang romantis. Oke. Baiklah. Jessica, terima kasih banyak lagi ya. Gitu. Semangat terus. Para pendengar Juwita Jabipa Siniar, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan perempuan yang juga kelihatannya tenang ya, seperti tadi kelihatannya santai tapi sebenarnya punya banyak obsesi dan itu berhasil ya. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan, informasi, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Juwita Jabipa Siniar.